Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke perbincangan. Sudah ada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa yang bergabung bersama kami dari Jakarta. Tapi sebelum berbincang spesifik mengenai apa yang terjadi di Jawa Timur, saya mau ke Pak U lagi untuk menanggapi apa temuan tadi KPAI, terutama untuk wilayah Jawa Barat, Pak U. Ya, jadi begini, saya berharap KPAI itu memberikan masukan kepada kami, jangan hanya memantau, jangan hanya mengawasi, kemudian menyampaikan di media. Kan lebih baik kita berkomunikasi. Pemerintah juga kan yang manusia, ada kelemahan, juga ada kekurangan. Kenapa tidak sama-sama tujuannya adalah demi bangsa dan negara, termasuk juga mungkin demi anak-anak bangsa kita semua, khususnya Jawa Barat. Kalaupun ada kelemahan-kelemahan kita berbicara gitu, jangan sampai menyampaikan ini kurang itu, kurang ini, sementara kami sendiri juga kan kurang bisa melihat seperti itu. Oleh karena itu harapan kami, Komisi Perlindungan Anak juga bisa berkolaborasi dengan kami, itu mungkin intinya yang saya sampaikan. Oke, tapi artinya Pak U mengamini nggak Pak temuan tadi Bu Retno, misalnya di Bandung cuma ada satu SMP ya, kalau tidak salah yang memenuhi standar apa yang disampaikan tadi? Ya bisa saja seperti itu, tetapi kami atas nama pemerintah sudah menyampaikan sekuat tenaga kepada mereka. Adapun situasi dan kondisi di lapangan, memang kami tidak bisa memantau dengan sempurna, karena memang pandangan pemerintah juga terbatas, mata kami terbatas, pendengaran kami terbatas. Termasuk juga apa yang disampaikan Ibu Retno itu akan kami selidiki, akan kami lihat, dan akan kami ada perubahan-perubahan. Tapi intinya juga kami ingin ya ada kebersamaan, kolaborasi dengan pihak KPAI tersebut. Pak Wagub, memang kalau setiap sekolah ini pemantauannya dari gugus tugas dan juga pemerintah provinsi begitu ya Pak ya? Tadi dikatakan gugus tugas juga tidak ada di lokasi atau di beberapa sekolah. Gugus tugas itu ada di kecamatan, juga di sekolah-sekolah sudah diperintahkan untuk membuat gugus tugas. Cuma mungkin pas Ibu Retno ke sana mungkin gugus tugasnya lagi tidak ada ataupun bagaimana. Itu. Baik. Artinya kami pun dari awal, sejak awal sudah secara mungkin syariatnya sudah kami lakukan semaksimal mungkin, tinggal tawakal aja kepada Allah ya dalam hal ini. Oke, baik. Terima kasih ya Pak UU atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Saya sebelum ke Bu Retno, saya ke Ibu Khofifah dulu, Bu. Lampu hijau soal pembukaan sekolah tatap muka di zona kuning sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya kebijakan ini, Ibu Khofifah akan segera memberi perintah pada wali kota, bupati untuk melaksanakan apa yang sesuai dengan izin dari pusat itu, Bu. Ya, Mas Bayu, Mbak Rati, saya ingin sampaikan zonasi itu setiap minggu diupdate. Jadi kebijakan itu nanti bisa sangat fleksibel kalau kita tidak punya panduan yang bisa dipedomani oleh seluruh penyelenggara lembaga pendidikan kita. Jadi kalau dulu zonasi tiap Selasa itu diupdate oleh Satgas Pusat melalui laman BLC Bersatu Lawan Covid. Hari ini misalnya atau minggu ini itu merah, bisa saja besok orange. Hari ini kuning, sebaliknya bisa langsung merah. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, zonasi ini kan di Bersatu Lawan Covid itu berbasis kabupaten kota. Saya ingin menyampaikan di lapangannya, ada salah satu kabupaten di Jawa Timur, saya sebut Kabupaten Malang. Dari awal sampai sekarang ini 8 kecamatan itu hijau. Oleh karena itu tidak bisa digeneralisir betapa sebuah kabupaten itu mengalami keluasan wilayah dan masing-masing wilayah itu bisa memproteksi kecamatannya. Oleh karena itu kebijakan ini mungkin secara makro bisa dijadikan referensi, tapi kalau misalnya hari ini katakan masuk 50% atau 25%, tiba-tiba Selasa berikutnya berubah jadi orange, berubah jadi merah, apa kemudian proses belajar mengajar berhenti sama sekali atau apa? Karena basis kecamatan di mana sekolah itu berada misalnya ini tetap hijau seperti 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang itu. Maka saya ingin menyampaikan bahwa basis mungkin ya kami sudah mengirim surat soalnya ke Bupati Wali Kota Pemprov Jawa Timur bahwa tanggal 18 Agustus besok kita akan uji coba pembukaan proses belajar mengajar untuk SMA dan SMK. Uji coba ini untuk yang wilayah zona kuning kita minta membuka separuh dulu 50%. Yang zona orange kita minta membuka 25%. Masing-masing hanya menyiapkan 4 mata pelajaran
dari 4 mata pelajaran masing-masing 4 jam pelajaran A 45 menit. Dengan begitu masing-masing akan menyesuaikan. Kalau misalnya minggu ini, karena mingguan update-nya, minggu ini zona kuning, kemudian mudah-mudahan terus kuning dan hijau, tapi kemudian menjadi orange, maka dia harus mengurangi dari 50% menjadi 25%. Zona merah kita belum izinkan untuk memulai uji coba proses belajar mengajar tatap muka. Nah, kami sebetulnya sudah memulai dari tanggal 13 Juli yang lalu untuk MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah kita memberi kesempatan masuk 20%. Untuk SMA dan SMK, karena mereka harus mengenali lingkungan sekolahnya, sistemnya, kurikulumnya, kedisiplinan yang harus mereka jaga, tetapi mereka hanya 20% tiap hari yang boleh diizinkan untuk mendapatkan pengenalan masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS itu kita mulai 20% dari tanggal 13 Juli yang lalu. Nah, kalau sekarang kita sudah mengeluarkan surat edaran. Jadi hari ini Mas Bayu, Mbak Rati, kita akan koordinasi 1 MKKS, 2 PGRI, 3 adalah Kacap Disdik. Nah, Kacap Disdik ini akan melanjutkan ke kepala sekolah. Ini harus menyatu dengan kebijakan Satgas COVID di masing-masing kabupaten, kota, kecamatan yang bisa memberikan referensi bagaimana mereka bersama-sama menjaga uji coba proses pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan baik dan aman. Bu Kofifa, ya. Bu Kami Gubernur sudah keluarkan surat. Iya, ini kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan menyatakan bahwa kembali lagi kepada pemerintah daerah, kembali lagi kepada sekolah dan juga orang tua siswa mau tidak menerapkan sekolah tatap muka di zona hijau maupun kuning. Kemudian dari Pemprov Jawa Timur sendiri, langkah apa yang diambil melihat banyak sekali sekolah yang juga dalam arti belum mampu menerapkan protokol kesehatan, baik dari sisi pendanaan, baik dari sisi mungkin kebiasaan. Nanti akan dijawab lagi ya Bu ya, tapi kita tahan dulu Bu Gubernur dan juga Bu Retno. Kita akan sambung lagi perbincangan kita usai jeda berikut ini.